Saya ucapkan selamat datang di channel Embun Kasih dimanapun Anda berada, dan selamat berjumpa dengan saya untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita memulai renungan ini, mari kita berdoa. Tuhan, pada saat yang indah ini, kami akan merenungkan firman-Mu. Mohon Engkau jamah hati dan pikiran kami, supaya boleh mengerti dan melakukan kebenaran-Mu. Amin. Bahan renungan dibaca dalam kitab Mazmur pasal 18 ayat 43 sampai 50. Demikian firman Tuhan. Engkau meluputkan aku dari perbantahan rakyat. Engkau mengangkat aku menjadi kepala atas bangsa-bangsa. Bangsa yang tidak kukenal menjadi hambaku. Baru saja telinga mereka mendengar, mereka taat kepadaku. Orang-orang asing tunduk menjilat aku. Orang asing pucat layu dan keluar dari kota kubunya dengan gemetar. Tuhan hidup, terpujilah Tuhan gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang telah menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku, yang telah meluputkan aku daripada musuhku. Bahkan Engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku dari orang yang melakukan kelaliman. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya, dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, yaitu Daud, dan kepada anak cucunya untuk selamanya. Nah, sahabat-sahabat Embun Kasih yang berbahagia, renungan dalam bacaan ini adalah merupakan nyanyian Daud ketika Tuhan telah melepaskan dia dari mara bahaya yang disebabkan oleh musuh-musuhnya. Daud menceritakan kepada kita atas keberhasilannya yang ia terima dari Tuhan, dan di setiap kesulitan atau di setiap tantangan hidup yang ia hadapi. Daud bukan hanya terlepas dari kecelakaan atau masalah-masalah hidup, tetapi keberhasilan pun demi keberhasilan yang ia terima dari Tuhan. Daud melihat semua apa yang terjadi setelah ia melewati tantangan dalam kesulitannya. Maka Daud memuji-muji Tuhan dengan senang hati. Dia memuji Tuhan karena pertolongan yang ia terima dari Tuhan, serta keberhasilan yang ia dapatkan dari Tuhan. Dalam peristiwa ini juga teringat kepada kita ada sebuah peribahasa yang mengatakan, bagaikan kacang lupa kulitnya. Peribahasa ini sering dikiaskan kepada orang yang menjadi lupa diri ketika ia sudah berhasil. Hal ini sering kita temui dan kita lihat di tengah-tengah masyarakat di mana kita berada. Tetapi Daud bukanlah pribadi yang sama seperti itu, karena ia tahu, ia menyadari, dan ia mengerti siapa dirinya di hadapan Allah. Bahwa tanpa anugerah Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, ia akan mati dan kehidupannya tidak akan berarti lagi di hadapan Allah. Tetapi Tuhan berkenan kepadanya, sebagaimana tertulis di ayat 44, 48, dan 49. God remembers him. Tuhan yang mengingat dia. God saw him.
Tuhan yang melihat dia. God saved him. Tuhan yang menyelamatkan dia. And God also made him successful. Tuhan juga yang membuat dia berhasil. Sahabat-sahabat embun kasih yang berbahagia. Di dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari. Dalam mengembang pekerjaan, baik itu pelayanan maupun bisnis, terkadang kita kecewa, bahkan pernah gagal, tetapi sebalik itu juga ada keberhasilan yang kita raih. Banyak orang yang mengenal kita, bahkan banyak mendapat hal yang baik karena keberhasilan itu. Yang pertanyaannya adalah, bagaimana sikap kita ketika keberhasilan itu kita dapat? Apakah kita menjadi sombong dan mengatakan, saya berhasil karena saya mampu? Apakah kita akan mengatakan, tanpa saya segala sesuatu tidak mungkin berjalan dengan baik dan sukses? Ataukah sebaliknya kita berkata, Tuhan, terima kasih, mulialah Engkau, Tuhan semesta alam. Sebab hanya karena Tuhan saya bisa jadi seperti ini sebagaimana apa adanya. Sahabat-sahabat embun kasih, melalui renungan ini, mari kita kembali mengintrospeksi diri dengan menanyakan pada diri kita masing-masing, sudahkah saya berterima kasih kepada Tuhan atas semua keberhasilan yang saya raih? Sudahkah saya memuliakan Tuhan lewat keberhasilan itu? Ataukah saya menjadi sombong dan melupakan Tuhan dalam kehidupan saya? Nah, sahabat-sahabat embun kasih yang berbahagia di mana saja berada saat ini. Jika memang selama ini kita lupa pertolongan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, mari kita memohon pengampunan di hadapan-Nya. Mari meneguhkan hati kita untuk senantiasa mengingat kebaikan Tuhan serta bersyukur atas semua keberhasilan yang telah kita raih. Karena semua apa yang kita miliki, baik itu kekayaan, jabatan, maupun reputasi-reputasi lainnya, itu adalah hanya karena kemurahan Tuhan, hanya karena kasih Tuhan boleh kita dapat dalam kehidupan ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami dalam renungan ini. Kiranya Engkau mengampuni kami jika kami selama ini terkadang lupa akan kebaikan-Mu. Kami mohon agar kasih setia-Mu memulihkan hidup kami. Amin. Sahabat-sahabat embun kasih yang diberkati Tuhan, demikianlah renungan kita saat ini. Kiranya menjadi berkat dan memotivasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Amin.